lagi musim hujan begini, emang pas banget ya menyantap menu yang berkuah. Sop kaki legendaris dari Sukabumi ini wajib jadi destinasi kuliner kalian nih, fams. Berlokasi di Kecamatan Cibadak, warung sop yang sudah eksis dari tahun 80-an ini selalu ramai dikunjungi pecinta setianya, fams. Kuah kaldunya bening dengan potongan daging dan kikil sapi, fams. Kalian bisa minta daging atau kikil aja kok. Tinggal sesuaikan dengan selera aja, fams. Jangan lupa makan pakai sambal yang berbeda dari tempat lainnya. Nggak cuma sop, ada juga tambahan lain yang bisa dipilih sesuai selera. Seperti gepuk, pincuk yang berisi remahan daging dan jeroan sapi, dendeng paru kering, atau perkedel kentang. Mantap ya! For your info nih, fams, pelanggan warung sop ini juga datang dari luar kota loh. Kamu juga harus datang pagi-pagi banget untuk menikmatinya. Kalau enggak, bisa-bisa malah menunya kehabisan. Kalau lagi rame sebelum jam makan siang, sop kakinya udah ludes tuh. Maklum ya, sop kaki ini menjadi menu sarapan favorit warga setempat, fams. Semua rasa makanan di sini dijamin otentik dan gak bakal kalian temuin di tempat lain deh, fams. Meskipun sudah dikelola turun-temurun oleh generasi ketiga, rasanya nggak berubah loh. Sebenarnya sih nggak ada bumbu rahasia yang aneh-aneh kok dalam pembuatannya, fams. Asal dibuat dengan penuh cinta, rasanya bisa semakin nikmat luar biasa. Lihat nih, kalian juga bisa bikin sendiri di rumah loh. Untuk kuah sop ini ternyata berasal dari air rebusan daging dan kaki, fams. Dimasak dengan tambahan bawang putih geprek untuk menetralisir bau amisnya. Proses perebusan ini dilakukan selama minimal 2 jam di atas tungku kayu bakar. Nah, penggunaan api dari kayu bakar inilah dipercaya bisa menghasilkan aroma dan rasa yang berbeda, fams. Daging dan kaki ini biasa menggunakan sapi lokal dari tempat pemotongan setempat. Kemudian daging dan kikil direbus ketika masih segar alias nggak dibekukan sebelumnya. Selanjutnya, air hasil rebusan daging dipisahkan, fams, dalam panci terpisah untuk dibumbui. Cuma tinggal diberi garam, lada, seledri, dan daun bawang aja. Gampang banget kan, fams? Oh iya, sup berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kaldu, fams. Hidangan ini mengacu pada makanan berkuah hasil merebus daging. Sajian lain yang khas di warung legendaris ini ada dendeng paru sapi, fams. Paru sapi segar cukup diiris-iris tipis saja. Memilih jeroan sapi untuk dikonsumsi juga perlu ketelitian, fams. Pastikan paru masih berwarna merah segar seperti daging ya. Jangan gunakan paru yang sudah berwarna gelap biru atau kehitaman. Biasanya kualitasnya sudah nggak bagus tuh. Paru yang baik juga tidak boleh berlendir ya, fams. Bumbu yang digunakan mudah banget, fams. Tapi nggak tanggung-tanggung melimpah. Cuma butuh lengkuas parut, ketumbar sangrai yang dihaluskan, garam, dan gula pasir. Semua bahan tinggal dicampur aja. Kalau sudah rata, masukkan irisan paru supaya terlumuri bumbu seluruh bagiannya. Lanjut ke proses pengeringan. Nggak dijemur, fams. Paru yang dibumbui cukup diasapkan di atas tungku kayu. Proses pengeringan ini butuh waktu beberapa jam, fams. Tapi bisa menghasilkan keunikan dan rasa yang khas tuh. Selain untuk mengeringkan bahan makanan, proses pengasapan semacam ini ternyata menjadi salah satu teknik mengawetkan bahan makanan yang sudah dikenal sejak dulu, fams. Kalau sudah kering, paru tinggal digoreng deh, fams. Proses pengasapan sebelumnya bisa membuat paru tahan lama, tapi bisa awet lebih lama lagi asal digoreng langsung. Gorengnya boleh asal saja, fams. Celup-celup sebentar ke minyak panas, langsung angkat deh. Maklum, penambahan gula pasir di dalam bumbu bisa membuat cita rasanya agak pahit, fams. Yang wajib jadi lauk tambahan ada perkedel dan sambal kacang yang bikin santapan sop lebih mantul. Selain kacang tanah goreng, sambal ini menggunakan cabai rawit, asam jawa, gula merah, dan garam yang ditumbuk sampai halus. Begitu juga sama perkedel kentangnya. Kentang rebus yang diberi bumbu merica, pala, dan bawang putih yang dihaluskan dengan cara ditumbuk. Oh iya, perkedel sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu frikadeler atau frikadel. Di negara asalnya, menu ini dibuat dari daging cincang atau giling yang didapatkan, lalu digoreng. Di Nusantara, perkedel justru dibuat dari kentang, karena bahan bakunya yang mudah didapatkan. Kemudian nama frikadel berubah menjadi perkedel yang kita kenal sekarang deh. Cara memasak seperti ini sudah dilakukan sejak generasi pertama, fams. Penggunaan tungku kayu sampai bahan yang ditumbuk tetap dipertahankan demi menjaga keaslian rasanya tuh. Kalau kentang sudah cukup halus, tambahkan tepung dan telur. Lalu siap digoreng deh, fams.